Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik. Di antaranya, kecerdasan buatan yang sebelumnya hanya diandalkan sebagai asisten produktivitas, kini bisa menjadi sandaran emosional baru bagi sebagian orang. Saat melakukan curahan hati ataupun curhat, respons AI disebut lebih menenangkan dan tidak menghakimi. Sebuah robot bernama Moxie mulai bekerja di sebuah rumah sakit di Texas, Amerika Serikat. Teknologi ini tidak hanya dirancang untuk menggantikan perawat manusia, pihak rumah sakit menyatakan kehadiran mereka untuk membuat para staf medis bisa punya lebih banyak waktu bersama para pasien. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Carut-marut data administrasi kependudukan memberikan dampak signifikan terhadap data penerima bantuan sosial atau bansos. Tidak sedikit yang salah sasaran, sampai nyawa seseorang pun bisa terancam akibat data yang tidak valid. Digitalisasi data perlindungan sosial menjadi kunci jawaban dari persoalan yang menahun ini. Masih hangat dalam ingatan kasus Mandala, siswa kelas 11 di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal karena sepatu kekecilan. Juga kasus siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli buku tulis dan pena. Kesamaan dari dua kasus ini adalah mereka sama-sama berasal dari keluarga tidak mampu, namun luput dari daftar penerima bantuan sosial pemerintah. Kini pemerintah sedang mengebut digitalisasi perlindungan sosial alias Perlinsos. Sistem terpadu antar kementerian antar instansi untuk mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial. Dengan tulang punggung infrastruktur digital dari Komdigi memungkinkan berbagai kementerian yang terkait untuk berbagi data secara real time. Kecepatan dan ketepatan data kependudukan ini akan memotong banyak waktu birokrasi yang biasanya berbulan-bulan, kini hanya dalam hitungan detik saja. Dengan memasukkan nomor induk kependudukan dan verifikasi biometrik wajah, data yang dihimpun dari Dispenduk Capil, Dinas Sosial, PLN, Korlantas, BPS akan muncul dalam hitungan detik dan menentukan kelayakan penerima bansos. Seperti yang terjadi di Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jumat pagi 12 Juni. Dibantu agen Perlinsos, sekitar 200 warga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial melakukan digitalisasi data. Sosialisasi ini dilakukan agar bansos tepat sasaran. Ya, dengan semangat kebersamaan dan juga gotong royong, misalnya melihat tetangga belum terdaftar untuk menerima bansos dan dianggap mungkin berhak begitu ya, sebelum diverifikasi silakan tetangganya diajak untuk mendaftar, bisa lewat agen Perlinsos yang memang sudah disediakan oleh pemerintah kota masing-masing. Pembaruan sistem ini memberikan data yang akuntabel dan meminimalisir subjektivitas manusia. Seperti yang dirasakan Komsatun, ibu tunggal berusia 48 tahun ini. Sejak 2 tahun lalu, ia tidak lagi menerima bansos. Padahal 5 tahun sebelumnya, ibu 4 anak yang membuka usaha cuci baju dan menjual es batu ini justru rutin menerima bantuan sosial. Dulu saya kan tanya kenapa kok nggak dapat lagi. Tapi tadi sudah diberi ini arahan, ternyata karena anak saya sudah kerja dan upahnya UMR, makanya saya nggak dapat. Tapi ya nggak apa-apa lah. Memang sudah agak layak ya karena anak saya sudah kerja. Nggak usah lah, nggak enak. Soalnya anak saya kan sudah UMR gajinya, jadi biar yang lain aja lah. Bagi agen Perlinsos, aplikasi ini juga memudahkan pekerjaan mereka. Rika Damayanti salah satunya. Kasih Kesra Kelurahan Pakis ini kini bisa bernafas lebih lega karena ia bisa menjelaskan dengan data jika ada warga yang tidak menerima bansos lagi.
selama ini kan banyak yang tanya ke saya, kenapa Bu saya udah nggak dapat bantuan? Padahal saya belum bekerja atau mungkin saya masih miskin, tapi kenapa saya udah nggak dapat bantuan? Itu pertama. Nah, saya kan bisa bilangnya ya mungkin dari hasil survei Bu, dan saya tidak ikut survei. Dan yang menentukan adalah petugas surveinya. Saya hanya bisa bilang seperti itu. Nah, tapi sekarang setelah saya lihat sendiri di aplikasi Perlinsos City, ketahuan bahwa jumlah per kapitanya Bu Kom1 ini 1.080.000. Sementara yang untuk mendapatkan bantuan biasanya yang di bawah 750.000. Jadi saya bisa membuktikan, bukan membuktikan ya, lebih baik bisa mengedukasi Bu Kom1 maupun warga yang lainnya dengan aplikasi ini bahwa mereka itu sebetulnya sudah layak untuk tidak mendapat PKH atau tidak layak untuk mendapat PKH, seperti itu. Sistem baru bernama Perlinsos ini masih dalam tahap pengembangan. Jika sukses, rencananya awal Oktober akan diuji coba secara nasional. Tujuan utamanya agar setiap rupiah bantuan sosial diterima oleh yang berhak. Ketepatan rigid data menjadi hal wajib karena dalam angka-angka ini terdapat nyawa rakyat bangsa Indonesia. Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Di tengah anjloknya harga telur dan melambungnya harga pakan pabrikan, sejumlah pelajar kreatif dari SMK Negeri 1 Grati Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berhasil menciptakan sebuah inovasi baru. Mereka memanfaatkan ganggang hijau dari Danau Ranu Grati sebagai bahan alternatif campuran pakan bagi ayam petelur yang sudah berusia tua. Inovasi kreatif ini datang dari para pelajar jurusan Agribisnis Ternak Unggas SMK Negeri 1 Grati, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka berhasil membuat formula pakan ternak alternatif yang berasal dari ganggang hijau khusus untuk ayam petelur yang sudah berumur tua. Secara alami, ayam petelur yang memasuki usia tua atau di atas 60 minggu akan mengalami penurunan kualitas produksi. Permasalahan yang sering muncul yaitu kerabang atau cangkang telur yang menipis, bobot telur yang ringan, hingga warna kuning telur yang pucat dengan indeks yang rendah. Penggunaan ganggang hijau pun bukan tanpa sebab. Tanaman yang tumbuh melimpah di kawasan Ranu Grati ini kaya akan kandungan beta karoten serta antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan hewan ternak. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Ganggang hijau yang sudah dipanen kemudian dijemur hingga kering, kemudian digiling hingga menjadi tepung. Karena ganggang hijau memiliki kandungan serat kasar yang cukup tinggi, para pelajar ini melakukan proses fermentasi terlebih dahulu. Langkah ini berfungsi untuk menurunkan kadar serat agar pakan lebih mudah dicerna oleh alat pencernaan ayam. Dalam pengaplikasiannya, tepung ganggang hijau yang sudah difermentasi ini dicampurkan sebanyak 7,5% dari total formula pakan. Setiap ekor ayam diberikan porsi sebanyak 120 hingga 125 gram per harinya. Pilihan memanfaatkan tanaman liar di Ranu Grati ini dinilai sebagai langkah yang cerdas untuk menyulap ganggang invasi menjadi campuran pakan yang bermanfaat sekaligus memiliki nilai ekonomis. Pertama, karena di wilayah Grati ganggang hijau sangat melimpah dan belum dimanfaatkan. Yang kedua, ganggang hijau mengandung beta karotin yang mampu meningkatkan kualitas internal telur dan eksternal telur. Inovasi ini pun sudah melalui tahap uji coba dan perbandingan oleh pihak sekolah. Hasilnya terlihat sangat signifikan jika dibandingkan dengan ayam yang hanya mengonsumsi pakan biasa tanpa campuran ganggang. Telur yang dihasilkan oleh ayam dengan tambahan pakan ganggang hijau ini terbukti memiliki bobot yang lebih berat, cangkang atau kerabang yang lebih tebal dan berwarna gelap, serta warna kuning telur yang jauh lebih kuning pekat. Kami telah melakukan inovasi berupa pemberian tepung ganggang hijau terfermentasi pada ayam petelur yang sudah akan memasuki masa akhir. Jadi tepung ganggang hijau yang terfermentasi di Grati sangat melimpah. Nah, tetapi belum dimanfaatkan karena bagi masyarakat Grati itu adalah limbah. Nah, SMK Negeri 1 Grati jurusan peternakan Unggas itu membuat inovasi memanfaatkan tepung itu untuk dijadikan pakan alternatif tambahan yang mampu meningkatkan kualitas eksternal dan internal telur.
Formula pakan alternatif ini diharapkan bisa menjadi solusi jitu bagi para peternak lokal di Pasuruan untuk menekan tingginya biaya operasional pakan di tengah situasi ekonomi saat ini. Irsya Priyongko, Pasuruan, Jawa Timur. Musim kemarau sering menjadi tantangan berat bagi petani dalam memenuhi kebutuhan air lahan pertanian. Namun, di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sejumlah petani menemukan solusinya. Mereka memanfaatkan tenaga surya sebagai sumber energi pengairan. Hasilnya, biaya produksi bisa dihemat hingga 50%. Selain itu, sekelompok pemuda di Garut, Jawa Barat berhasil menciptakan inovasi untuk mengatasi sampah plastik. Sampah tersebut mereka olah menjadi bahan bakar yang sifatnya menyerupai minyak tanah. Pada uji coba awal, cairan hasil penyulingan terbukti dapat menyala saat terkena percikan api. Di Desa Pengkok, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, seorang petani sekaligus kepala desa, Sugimin Cokroharyono, menerapkan cara baru untuk mengairi lahannya. Ia memasang 8 buah panel surya sebagai penggerak pompa air. Ide bermula dari anak yang memiliki keahlian di bidang teknik elektro. Dengan sistem pembangkit listrik tenaga surya itu, menghasilkan daya sebesar 4.400 watt. Dengan daya sebesar itu, dapat mengairi lahan seluas 5 hektar. Untuk pemasangan awal memang dibutuhkan biaya cukup besar, mencapai 35 juta rupiah. Namun biaya operasional sehari-hari bisa menghemat hingga 50%. Yang jelas, pertama ramah lingkungan. Yang kedua kalinya tanpa biaya sama sekali. Jadi kalau pakai PLN itu kan ada beli pulsa. Kalau tenaga surya, panel surya cukup dari sinar matahari. Inovasi ini dilakukan juga untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah. Dengan pasokan air yang tetap terjaga di musim kemarau, diharapkan hasil panen bisa tetap optimal. Permasalahan sampah sering menjadi pemandangan sehari-hari di berbagai tempat. Tumpukan sampah organik maupun anorganik tidak hanya mengganggu pandangan, tetapi juga menimbulkan bau tak sedap dan berdampak pada kesehatan. Untuk mencari solusinya, sekelompok pemuda di Garut menerapkan teknik pirolisis atau penyulingan. Caranya, sampah plastik dipanaskan di dalam drum atau kaleng bekas pada suhu sekitar 300 derajat Celcius selama 30 menit. Uap yang muncul akibat pemanasan kemudian dialirkan lewat pipa untuk didinginkan. Hasilnya muncul cairan berwarna kekuningan yang mudah terbakar sama seperti minyak tanah. Sampah semua termasuk bahan untuk membakarnya. Itu juga menggunakan bahan sampah organik yang sudah kering ya, kayak daun-daunan sama bahan kayu dari bambu kering. Drum buat disebutnya drum pirolisis atau drum destilasi. Nanti disalurkan melalui pipa dan dibakar dari bawahnya. Jadi kemudian setelah dibakar keluarlah uap. Uapnya itu masuk ke dalam pipa saluran dan melalui destilasi air. Nah, akhirnya menjadi minyak. Dalam satu percobaan, dari 250 gram sampah plastik dihasilkan sekitar 30 ml minyak bakar. Yang lebih menarik, sisa atau residu pembakarannya tidak terbuang percuma, melainkan bisa diolah kembali menjadi bahan pembuatan paving block maupun kebutuhan lainnya. Inovasi ini dinilai bisa menjadi salah satu jawaban atas penumpukan sampah apabila dikembangkan dan dikelola secara lebih profesional. Tim Liputan CNN Indonesia. Kecerdasan buatan yang sebelumnya hanya diandalkan sebagai asisten produktivitas, kini bisa menjadi sandaran emosional baru bagi sebagian orang. Saat melakukan curahan hati ataupun curhat, respons AI disebut lebih menenangkan dan tidak menghakimi. Siapa dari Anda yang suka curhat sama AI? Nantikan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Tech. Kecerdasan buatan yang sebelumnya hanya diandalkan sebagai asisten produktivitas, kini bisa menjadi sandaran emosional baru bagi sebagian orang.
Saat melakukan curahan hati ataupun curhat, respons AI disebut lebih menenangkan dan tidak menghakimi. Siapa dari Anda yang suka curhat sama AI? Adalah Alda Kurnia Putri, seorang mahasiswa semester 2 yang sering curhat ke AI. Perasaan aman ia dapatkan ketimbang curhat ke orang lain yang suka menghakimi. Alda biasanya curhat tentang tugas kuliah, teman yang minta dimengerti tiba-tiba menjauh, serta rasa rindu karena jarang bertemu orang tua yang bekerja dan tidak tinggal satu rumah. Yang Alda inginkan adalah didengarkan dan merasa lega. Selanjutnya ia mengambil keputusan sendiri. Kalau bisa pilih nih, aku lebih curhat ke sesama orang aja. Soalnya kayak dia sosok gitu Kak, jadi kayak bisa lebih lega seharusnya. Cuman kayak ya balik di poin awal karena takut dari awal pernah cerita terus dihakimi gitu. Jadi akhirnya memilih ya udah lebih baik ke AI aja karena dia lebih ke mengarah dominannya ke diriku sendiri Kak gitu. Kalau ke temen kan ke temen atau ke pacar bahkan ke orang tua kan takutnya kayak dihakimi. Halah cuma gitu doang ya. Jadi lebih baik kayak ya udah kayak aja deh nggak apa-apa gitu. Meskipun dia nggak bersosok berwujud gitu nggak apa-apa deh. Bila sebelumnya kecerdasan buatan hanya diandalkan untuk mencari informasi, tapi kini bisa juga memastikan perasaan atau emosi seseorang. Selain tidak menghakimi, AI dinilai responsif selama 24 jam. Dosen Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus peneliti psikologi digital, Inka Sukma Melati mengatakan, seseorang cenderung merespon sesuatu hal positif dan mengulanginya. Jika AI bisa memvalidasi emosi yang mungkin tidak didapatkan dari orang di dunia nyata, hal itu akan dilakukan berulang. Padahal selain validasi, konfrontasi yang bersifat konstruktif atau membangun juga dibutuhkan untuk pertumbuhan psikologis. Sehat atau tidaknya curhat ke AI bisa dilihat dari tujuan curhat, intensitas, dan dampak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika dikatakan sehat secara psikologis, yang pertama tidak mengganggu kehidupan sehari-hari atau fungsi manusia sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastinya membantu individu atau seseorang sesuai dengan tujuannya, mengelola emosi, bisa memahami situasi, dan yang ketiga tidak menimbulkan ketergantungan atau dependensi. Itu. Kemudian yang keempat tidak mengganggu hubungan sosial atau interaksi sosial. Jika keempatnya ini tidak terganggu ya bisa dikatakan sehat. Tapi jika ada salah satu atau beberapa yang dialami dan itu bisa mengakibatkan keberfungsian sehari-hari itu berkurang, nah itu yang bisa dikatakan tidak sehat. Dalam menggunakan AI, seseorang perlu bijak dan mengontrol diri. Berdasarkan beberapa penelitian, penggunaan AI yang berlebihan bisa menyebabkan kesepian, ketergantungan, dan berkurangnya kemampuan berpikir kritis. Curhat ke AI sebaiknya hanya menjadi tempat refleksi diri dan diskusi, bukan menentukan keputusan. Kanza Tamarindora, Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur. Industri video game tak lagi sekadar menjadi sarana hiburan. Melalui pameran interaktif bertajuk Clocks, Tulips, and Video Games, Erasmus Swiss Jakarta mengajak masyarakat melihat video game sebagai bagian dari budaya dan industri kreatif. Beragam video game karya pengembang asal Belanda dipamerkan dalam pameran interaktif Clocks, Tulips, and Video Games di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmus Swiss Jakarta. Pameran yang berlangsung hingga 29 Agustus ini menampilkan 12 game dengan berbagai genre. Mulai dari game berbasis cerita, simulasi, edukasi, hingga game independen. Dengan menawarkan keunggulan teknis, filosofi desain unik, dan produk bisnis yang inovatif, pameran ini digelar untuk menunjukkan bahwa video game juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan industri kreatif Belanda. Yeah, so the idea behind this exhibition is that we want to showcase to the public that gaming is also part of culture, that's part of creativity, and that with these games we can also showcase a bit of Dutch culture and Dutch creative industries. So a lot of people, they know, of course, when they think about Dutch culture, about Rembrandt, Van Gogh, or Miffy, but gaming is also an essential part within that creative industry. Pengunjung juga dapat mencoba berbagai game edukatif dan terapan seperti simulasi operasi medis yang digunakan sebagai media pelatihan profesional. Kehadiran berbagai permainan interaktif menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Menurut saya sih agak unik ya, karena kan kita orang pemuda-pemuda tuh lebih tertarik ke
sesuatu yang bisa diinteraktif gitu loh. Contohnya seperti yang dibilang kita nih. Nah, walaupun katanya susah ya, tapi seru juga gitu. Menurut aku game-game di sini tuh seru-seru banget, apalagi grafiknya juga makin bikin semangat buat animator-animator Indonesia biar bisa sebagus grafik game-game dari Belanda. Aku udah beberapa coba, ada yang seru banget, grafik-grafiknya juga lucu-lucu. Selain menghibur, game-game tersebut juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Melalui pameran ini, Erasmus Swiss berharap masyarakat dapat melihat video game dari sudut pandang yang lebih luas. Tak hanya sebagai hiburan dan aspek ekonomi kreatif, namun juga sebagai media yang menginspirasi kreativitas, edukasi, dan pertukaran budaya hubungan antar negara. Andika Surahmanto, Nedi Pranedia, Jakarta. Sebuah robot bernama Moxie mulai bekerja di sebuah rumah sakit di Texas, Amerika Serikat. Teknologi ini tidak hanya dirancang untuk menggantikan perawat manusia. Pihak rumah sakit menyatakan kehadiran mereka justru agar staf medis bisa memiliki lebih banyak waktu bersama pasien. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Sebuah robot bernama Moxie mulai bekerja di sebuah rumah sakit di Texas, Amerika Serikat. Teknologi ini tidak dirancang untuk menggantikan perawat manusia. Pihak rumah sakit menyatakan kehadiran mereka justru membantu para staf medis punya lebih banyak waktu bersama pasien. Meet Moxie, the 5-foot 300-pound service robot that is now employed at Odessa Regional Medical Center. It transports things like medications and supplies throughout the entire hospital 24 hours a day. We are super excited to have Moxie on site. She's been in the ER all day today helping run lab specimens. Everybody's really excited to have finally a go live date. A total of 3 robots are a part of the ORMC team. They use locked drawers to securely transport items and scan QR codes around the hospital to navigate around. They are equipped with ORMC badges to get in and out of locked areas. The help massively reduces the steps taken by busy nurses. The burden of walking across the hospital, the miles they put on, and that falling on them when in reality they should be focusing on patient care and impacting the community that they serve within the hospital. I think that's what's so great about Moxie. There's been a lot of chatter about these AI-powered robots slimming the job market. ORMC nurses shot those rumors down. Everybody's like, oh, they're going to take your jobs. They're not. They're a tool to make us better at our jobs so that we can spend more time with the patients. The robots feature LED lights that shine when they interact with patients and staff. Developers with Diligent Robotics says the Hard Eyes has a competitive impact. The Hard Eyes is always a hit. I think when people go by, I think that's one of the biggest things I always hear is nurses saying like, I got hard eyes, and someone else says, I didn't get hard eyes, and it's always a competition who has the better relationship with Moxie. Oh, I think they're the cutest thing ever. It just makes my day when they come down the halls and you see the Heart Eyes. As the region grows, innovations like this are going to help hospitals operate more efficiently while meeting increasing patient demands. Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan, CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.